Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Night Has Come yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo bercerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Film dimulai dengan memperlihatkan mimpi buruk seorang siswi yang bernama Yeonsu. Di dalam mimpinya, dia menemukan sebuah ponsel bertuliskan nama Night Has Come. Pemilik ponsel tersebut kemudian ditemukan telah meninggoy dunia. Dan hal itu membuat Yeonsu ketakutan dan melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, dia justru bertemu dengan sosok wanita menyeramkan di kolam renang yang seolah-olah mengejarnya. Yeonsu berlari hingga bertemu dengan teman-teman sekelasnya yang tiba-tiba berubah menjadi zombie. Sebelum akhirnya dia dipukul dan terbangun dari mimpinya. Di saat tersadar, Yeonsu merasa bingung karena mimpi tersebut terasa sangat nyata. Dia mulai memperhatikan teman-temannya untuk memastikan bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Yeonsu adalah siswi kelas 2 yang memiliki teman dekat bernama Jungwon, seorang programmer komputer. Di saat itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tempat retreat di daerah terpencil. Setibanya di sana dan hari sudah mulai malam, hanya bus mereka yang lebih dulu sampai. Yeonsu merasa jika dirinya pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Di dalam gedung, Yeonsu melihat sesosok wanita. Namun setelah diperhatikan lebih seksama, sosok itu tiba-tiba menghilang. Yeonsu tak menceritakan hal tersebut kepada Jungwon. Di dalam gedung, semua murid memindai barcode untuk mengakses wifi. Tapi Yeonsu lebih memilih untuk mengambil brosur gedung. Dan anehnya, setelah memindai barcode, Jungwon menemukan peta gedung terpasang secara otomatis di ponselnya. Namun di dalam gedung sinyal telepon tak ada. Bahkan saluran telepon terputus. Pak Guru tak bisa menghubungi kelas lain, sehingga dia memutuskan untuk menjemput mereka dan meminta ketua kelas beserta wakilnya untuk mengawasi murid-murid yang tersisa. Tak lama kemudian, para murid menyadari jika ponsel mereka tak mendapatkan sinyal, dan wifi pun juga tak berfungsi. Kemudian tiba-tiba lampu padam, disusul dengan munculnya sosok yang dibalut kain putih, yang ternyata itu adalah ulah salah satu teman mereka yang bernama Hyol, yang percaya jika ada hantu di tempat tersebut. Hyol bercerita jika sosok hantu itu adalah seorang siswi yang mengakhiri hidupnya di tempat tersebut. Dan hantu itu akan muncul jika seseorang bercermin dan berbalik di tengah malam. Mendengar cerita ini, Yeonsu teringat dengan sosok wanita di dalam mimpinya. Di saat berada di dalam kamar bersama Jungwon, ponsel Yeonsu tiba-tiba memasang sebuah aplikasi misterius. Dia mengira itu adalah ulah Jungwon. Namun sebenarnya aplikasi itu terpasang dengan sendirinya. Aplikasi tersebut memulai permainan yang bernama Mafia. Yeonsu dan Jungwon menjadi warga dalam permainan itu, dan identitas murid lainnya tidak diketahui. Mereka semua terbagi menjadi warga, dokter, polisi, dan mafia. Tugas mereka adalah mencari siapa yang menjadi mafia melalui voting, dan orang yang terpilih akan dieksekusi. Dan permainan akan berlanjut hingga salah satu tim menang. Warga, dokter, dan polisi berada di dalam satu tim, sedangkan mafia bergerak sendiri. Seorang siswi bernama Yunha mengajak teman-temannya untuk memilih Hyol sebagai mafia. Namun Yeonsu merasa aneh bagaimana aplikasi itu bisa mengetahui semua nama teman-temannya. Bahkan Jungwon menyadari jika permainan ini berlangsung tanpa koneksi internet. Karena guru mereka tak kunjung kembali, Yeonsu dan Jungwon mengajak ketua kelas untuk mencari telepon. Di saat di ruangan staf, Yeonsu menemukan segelas kopi yang masih hangat. Namun ketua kelas yang bernama Junhae tak mengetahui siapa yang membuatnya. Di saat mencoba menghubungi bantuan, tiba-tiba telepon berdering, namun tak ada jawaban. Yeonsu kemudian diminta untuk pergi ke kolam renang oleh Kim So-mi. Di saat akan pergi, Junhae melihat jika Jungwon diminta menemui murid lain, sehingga Junhae meminta mereka berdua untuk pergi ke kolam renang terlebih dahulu. Sementara itu, salah satu siswa bernama Jin Dabum mengalami perundungan oleh Kyung Jun dan kedua temannya. Beruntungnya, aksi tersebut dihentikan oleh Junhae sang ketua kelas. Namun di saat Junhae mengajak Dabum pergi, Dabum menolak dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, tiba-tiba seorang siswa bernama Hyunho datang dan meminta Kyung Jun untuk pergi karena dia ingin berolahraga. Di sini Kyung Jun pergi sambil berkata, Meskipun Yunho rajin berolahraga, namun dia tak pernah berhasil menjadi atlet.
Hyunho merasa kesal, namun ketua kelas berhasil untuk menenangkannya. Di sisi lain, mereka berdua sampai di kolam renang. Yeonsu diminta untuk masuk sendirian. Dia memperhatikan sekeliling dan tiba-tiba melihat sosok hitam yang menarik perhatiannya. Dia memperhatikannya cukup lama, hingga tiba-tiba ternyata itu adalah kejutan ulang tahun untuk Yeonsu yang dipersiapkan oleh Somi. Namun Jungwon merasa aneh karena Somi sebelumnya tak pernah berbicara dengan Yeonsu. Meskipun demikian, Yeonsu tak mempermasalahkannya dan berterima kasih. Namun tiba-tiba Somi mendorong Yeonsu hingga jatuh ke kolam. Di saat Yeonsu berusaha naik, tiba-tiba sosok hantu wanita muncul dan menariknya ke dalam air, hingga dirinya kehilangan kesadaran. Semua orang pun panik, namun tak ada yang berani untuk menolongnya. Dan beruntungnya, Junhee datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yeonsu dan membawanya ke UKS. Setelah Yeonsu tersadar, Junhee merasa lega melihat kondisinya yang baik-baik saja. Somi dan teman-temannya meminta maaf atas kejadian tersebut, dan Yeonsu memaafkan mereka. Junhee kemudian meminta semua murid untuk kembali beristirahat di kamar masing-masing. Namun, tiba-tiba aplikasi permainan mengumumkan hasil voting dan Haeyeol mendapatkan suara terbanyak. Berdasarkan peraturan permainan, Haeyeol harus dieksekusi. Dan di saat itulah Haeyeol mulai merasakan sakit kepala. Awalnya, teman-temannya mengira itu hanyalah sebuah lelucon, hingga mereka menyadari ada sesuatu yang tak beres. Mata Haeyeol berubah menjadi putih, dan dia mulai melukai dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Meskipun teman-temannya berusaha menghentikannya, Haeyeol tiba-tiba melompat keluar jendela dan meninggoy. Belakangan diketahui jika Haeyeol adalah warga dalam permainan. Di keesokan harinya, semua murid kebingungan dengan apa yang terjadi. Yeonsu melihat keluar jendela dan menemukan Haeyeol yang sudah meninggoy. Aplikasi kemudian mengumumkan jika Juwon telah dieksekusi oleh mafia, dan identitasnya terungkap sebagai mafia. Pengumuman tersebut disiarkan melalui speaker gudang. Para murid segera memeriksa ruangan studio, namun tak menemukan siapapun di sana. Ketua kelas kemudian memeriksa pintu toilet dan menemukan Juwon telah meninggoy. Melihat situasi yang semakin mencekam, ketua kelas mengajak semua orang untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, tak lama setelah mereka meninggalkan gedung, terdengar siaran yang mengatakan jika permainan harus berlangsung di dalam batasan yang telah ditentukan. Peringatan itu juga muncul di ponsel mereka. Ketua kelas meminta semua orang untuk menunggu karena merasa ada yang aneh. Namun, dua murid tak peduli dan berlari untuk keluar gedung. Akibatnya, mereka harus dieksekusi. Dengan mata mereka berubah menjadi putih. Kedua murid itu pun saling membenturkan kepala satu sama lain, hingga akhirnya meninggoy. Sementara teman-teman mereka hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dan kebingungan. Setelah itu diumumkan jika kedua murid tersebut adalah warga. Setelah kejadian tersebut, mereka semua memutuskan untuk menunggu guru kembali. Namun, baik ketua kelas maupun wakilnya tak tahu pasti kapan gurunya akan kembali. Dan sinyal di tempat itu sama sekali tak ada. Yeonsu kemudian berlari ke atas gedung dengan harapan bisa menemukan sinyal. Akan tetapi hal itu tetap tak membuahkan hasil. Teringat dengan siaran mengenai batasan permainan, Yeonsu mengajak Jungwon dan ketua kelas untuk mencari tahu seberapa jauh garis batas tersebut. Mereka memanfaatkan peringatan itu untuk mencari garis-garis yang menjadi batasan. Hingga akhirnya mereka menemukan jalur menuju pedesaan di pegunungan. Di saat mereka berkumpul, ketua kelas berencana untuk pergi ke desa seorang diri. Namun karena jalur yang harus dilalui cukup sulit, beberapa teman menawarkan diri untuk ikut membantu. Sebelum mereka berangkat, Yeonsu berpesan kepada ketua kelas untuk berhati-hati. Tak lama setelah mereka pergi, Yeonsu mendengar suara yang memanggil namanya. Yeonsu awalnya mengira itu adalah Jungwon yang memanggil, namun ternyata bukan. Akhirnya mereka berdua kembali masuk ke dalam gedung. Melihat jasad teman-temannya, Yeonsu berinisiatif untuk memindahkan mereka ke dalam ruangan pendingin. Dia meminta bantuan Jungwon dan Dabum untuk memindahkan jasad-jasad tersebut. Dan sebelum memindahkannya, Yeonsu memotret Juwon sebagai alat bukti untuk menangkap pelaku di kemudian hari. Di sini secara tak sengaja Yeonsu menemukan ponsel milik Juwon dan alat yang diduga digunakan untuk membunuhnya. Dari penemuan alat tersebut, Yeonsu merasa yakin jika Juwon dibunuh oleh seseorang, bukan karena permainan. Terlebih Juwon adalah mafia yang terjaga di saat murid lain tertidur. Sementara itu, ketua kelas dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju desa tanpa melewati garis batas. Namun karena medan yang cukup sulit, salah satu dari mereka yang bernama Nahe terpeleset hingga kakinya terkilir. Yuna mengajak mereka untuk kembali ke gedung retreat. Namun, Nahe yang keras kepala tetap ingin melanjutkan perjalanan meskipun keadaannya memburuk.
Di sisi lain, Yeonsu dan yang lainnya berhasil memindahkan jasad teman-temannya ke ruangan pendingin. Namun ada keanehan, ruangan itu tak terasa dingin meskipun suhu sudah diturunkan. Hal ini mengingatkan Dabum pada baterai ponselnya yang sejak kemarin tetap berada di angka 56% dan tanpa berkurang sedikit pun. Setelah keluar dari ruangan itu, Yeonsu kembali mendengar suara yang memanggilnya. Dia mengikuti asal suara tersebut yang membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah, di mana dia menemukan akuarium yang kosong. Di saat Yeonsu memerhatikan akuarium tersebut, dia tak menyadari jika ada sosok hantu di belakangnya. Tiba-tiba suasana yang gelap berubah menjadi terang. Yeonsu terus menelusuri ruangan hingga menemukan sebuah ruangan kerja dengan beberapa monitor yang mati serta sebuah telepon tanpa sambungan. Namun, tak lama setelah dia pergi, monitor tersebut menyala dengan sendirinya. Yeonsu kembali ke kamar dan beritahu jika ponsel milik kedua temannya tak bisa menyala sama sekali. Bahkan setelah diisi daya, Yeonsu merasa ada yang aneh, terlebih setelah melihatnya untuk kedua kalinya. Dia kemudian teringat cerita Haeyeol dan menjadi penasaran, meskipun Jungwon tetap tak mempercayai hal tersebut. Di gunung, perjalanan ketua kelas dan teman-temannya terhenti setelah mereka menemukan akhir dari garis batas menuju desa. Di saat itulah, Woram melihat seseorang di seberang posisi mereka. Mereka sempat berteriak meminta tolong, namun setelah diperhatikan dengan seksama, orang-orang tersebut serta burung camar yang mereka lihat tak bergerak sama sekali. Kebingungan melanda mereka. Somi yang melihat jalur lain meminta Donghyun untuk memeriksa batas garis. Donghyun bersama Somi mengikuti garis tersebut hingga mereka menemukan batas yang terlihat samar. Namun di saat Donghyun memeriksa garis tersebut, dia pun terpeleset. Somi tak bisa membantunya. Peringatan pun kembali terdengar dan Donghyun harus dieksekusi karena telah melewati batas. Teman-teman yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa pasrah melihat lagi satu teman mereka meninggoy dalam permainan yang tampaknya tak masuk akal. Di dalam gedung, semua orang kembali mendengar pengumuman dari aplikasi mengungkapkan bahwa Donghyun adalah warga. Mereka semua bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Donghyun. Ketika ketua kelas kembali, semua orang segera menanyakan hal tersebut. Somi menjelaskan jika Donghyun terpeleset saat memeriksa garis batas yang menyebabkan kematiannya. Ketua kelas lalu menjelaskan jika seluruh tempat ini telah tertutup oleh garis batas, sehingga mereka semua terkurung dan dipaksa bermain sampai permainan berakhir. Mendengar hal ini, Yeonsu merasa bersalah. Jungwon berusaha untuk menenangkan Yeonsu, meyakinkannya jika ini bukan sepenuhnya kesalahan Yeonsu, meskipun awalnya ini adalah idenya. Jungwon meminta Yeonsu untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan meyakinkannya jika pasti ada jalan keluar dari tempat ini. Sementara itu, di ruangan staf, ketua kelas beberapa kali mendengar dering telepon, tetapi setiap kali diangkat tak ada jawaban. Hingga akhirnya dia menyadari jika dering telepon itu hanyalah palsu, karena semua kabel telepon sudah terputus dan tak terhubung kemanapun. Keanehan tak berhenti di situ. Jungwon menemukan jika semua berkas di ruangan staf ternyata kosong. Di kantin, Dabum harus kembali berurusan dengan geng Kyungjun. Kali ini, Kyungjun meminta Dabum menjelaskan aturan permainan mafia yang sedang mereka mainkan. Dabum menjelaskan jika satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengalahkan lawan. Warga bersama dokter dan polisi harus menemukan mafia, sedangkan mafia harus mengeksekusi seseorang, entah itu dari tim warga atau tim mafia lain, seperti yang terjadi kepada Juwon. Namun Dabum merasa ada alasan lain mengapa pelaku membunuh Juwon. Dan kejadian ini semua membuat murid lain semakin ketakutan. Kemudian mereka berencana untuk menguji diri demi keamanan. Namun mereka sadar jika tak ada yang tahu siapa sebenarnya warga dan siapa mafia di antara mereka. Woram juga sempat mendengar kabar jika polisi sudah menggunakan keahliannya tadi pagi. Namun tak diketahui siapa polisi tersebut. Somi kemudian meminta Woram untuk memanggil ketua kelas sebelum mereka melakukan pemilihan selanjutnya. Di ruang UKS, Nahe merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Donghyun. Dia merasa seharusnya bisa mencegah Donghyun untuk melanjutkan perjalanan di saat kakinya terluka. Namun, Yunho menenangkan Nahe, mengatakan jika meskipun mereka kembali, perjalanan pasti tetap akan berlanjut. Yunho pun berjanji akan melindungi Nahe dan mengajaknya bertahan dalam permainan ini. Yeonsu semakin penasaran dengan siapa sebenarnya membuat game yang tak masuk akal ini dan apa motivasinya menciptakan permainan yang begitu mengerikan. Namun setelah melihat kejadian kepada Juwon, mereka menyadari jika pelaku ada di antara teman-teman sekelasnya. Mereka pun mulai mendiskusikan siapa pelaku yang sebenarnya. Beberapa murid sempat mencurigai Kyungjun sebagai pelaku
karena dia sering melakukan perundungan terhadap murid lain. Namun perselisihan muncul ketika mereka teringat jika Yunha adalah orang pertama yang memilih Haeyeol. Kecurigaan pun beralih kepada Yunha, terutama dari Somi yang mencurigai jika Yunha adalah mafia. Yunha kemudian balik menuduh Somi, mengingat di saat di gunung dia melihat Somi mendorong Donghyun. Dan tuduhan Yunha membuat semua orang mulai menatap ke arah Somi. Di sini Somi membela diri mengatakan jika dirinya hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri agar tak tertarik oleh Donghyun di saat itu. Dan keributan pun akhirnya pecah di antara mereka berdua. Sementara itu di kantin Kyungjun mengambil paksa ponsel milik Dabum. Dabum tak bisa melawan dan harus pasrah ketika Kyungjun memeriksa ponselnya. Kyungjun ingin mengetahui identitas Dabum dalam permainan. Namun setelah memeriksanya, tampilan ponsel Dabum sama seperti yang lain, sehingga identitas Dabum tetap tak diketahui. Kyungjun kemudian mencoba menggunakan ponsel Dabum untuk melakukan voting. Namun ternyata voting hanya bisa dilakukan oleh pemilik asli ponsel. Di sisi lain, Wora memberitahu jika murid-murid lain akan melakukan pemilihan selanjutnya, karena tak ada pilihan untuk mengakhiri permainan. Ketua kelas meminta semua orang berkumpul untuk menemukan cara agar tak ada lagi korban seperti Haeyeol. Di kantin terlihat Kyungjun yang terus memaksa Dabum untuk memilih dirinya sendiri. Namun sistem tetap menolak. Ketua kelas dan yang lain datang untuk menghentikan Kyungjun dan mengajaknya berkumpul. Namun Kyungjun tak bisa diajak bicara baik-baik. Dan hal itu membuat Hyunho emosi. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Hyunho tanpa ampun mengalahkan Kyungjun dan gengnya. Dan juga memberi mereka pelajaran, terutama Kyungjun yang sering merundung murid lain. Setelah kalah, Kyungjun setuju untuk berkumpul. Namun tiba-tiba dia mengambil gunting untuk menyerang. Dan beruntungnya, ketua kelas berhasil menahannya. Yeonsu dan Jungwon mengancam Kyungjun mengatakan jika mereka bisa memulai voting untuk mengusirnya. Kyungjun akhirnya menyerah. Yunho meminta kantin tetap dibuka. Dan mereka akhirnya berkumpul di aula. Di aula, ketua kelas meminta mereka untuk melakukan pemilihan. Percaya jika cara ini bisa menyelamatkan semua orang. Untuk menghindari kecurigaan, ketua kelas meminta semua orang untuk mengumpulkan ponsel mereka di tengah ruangan. Meskipun beberapa murid awalnya menolak karena takut ponsel mereka hilang, akhirnya semua ponsel berhasil dikumpulkan dalam satu wadah oleh Kyungjun. Mereka menunggu sampai tengah malam, dan tanpa diduga rencana tersebut berhasil. Semua orang selamat dan wajah senang mulai terlihat di antara mereka. Namun tiba-tiba terdengar peringatan jika mereka harus memilih untuk menemukan mafia. Ketua kelas meminta semua orang untuk tetap tenang. Namun peringatan itu malah membuat semua orang panik karena tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Ketegangan pun meningkat dan dua orang tiba-tiba dieksekusi oleh permainan yang menyebabkan kekacauan. Semua orang mulai berebut untuk menemukan ponsel mereka masing-masing. Ketua kelas terdiam membeku sampai Yeonsu berusaha untuk menyadarkannya. Sementara itu, Kyungjun tetap tenang karena dirinya diam-diam sudah mengambil ponselnya sebelum yang lain mengumpulkannya di tengah. Di dalam upaya mereka menemukan ponsel masing-masing, beberapa dari mereka dieksekusi karena melanggar aturan permainan. Beberapa murid saling membantu, termasuk Yunho yang sangat peduli kepada Nahe. Namun di sini Kyungjun sempat melempar ponsel Yunho, dan di saat Yunho menemukan ponselnya, dia tetap dieksekusi oleh permainan. Hal itu membuat Nahe menangis melihatnya dieksekusi di depan matanya. Lampu kembali menyala dan pengumuman hasil voting terdengar. Yunha mendapatkan suara terbanyak. Namun ternyata Yunha adalah warga. Semua orang yang memilihnya terdiam, terutama melihat Yunha menangis. Yunha akhirnya memilih meninggalkan mereka dan tak lama kemudian semua murid pingsan. Di sini terlihat Yeonsu yang bermimpi tentang seseorang yang dicekik hingga meninggoy. Ketika dia terbangun, dia harus melihat banyak korban dari kejadian semalam. Salah satu murid bernama Juyung ditemukan tak sadarkan diri. Setelah diperiksa, ternyata dia dieksekusi oleh mafia di saat mereka tertidur. Dan statusnya adalah warga. Kemudian terdengar pengumuman jika dokter telah menyelamatkan seseorang sebelum voting ditutup. Dan di sini mereka melihat keanehan. Karena ternyata Juyung ditemukan meninggoy dengan cara dicekik. Persis seperti yang dimimpikan oleh Yeonsu. Mina yang merupakan teman dekat Juyung menyalahkan ketua kelas karena keputusan untuk mengumpulkan ponsel berujung pada kematian Juyung. Mendengar hal itu, ketua kelas hanya bisa meminta maaf dengan rasa penyesalan. Bahkan dia juga hampir mengambil keputusan untuk keluar dari garis batas. Sementara itu, Kyungjun mencurigai ketua kelas Junhee sebagai mafia dan mengajak murid-murid lain untuk memilihnya.
Namun kecurigaan berbalik kepada Kyung Jun yang terlihat santai karena sudah diam-diam mengambil ponselnya. Ketegangan pun meningkat. Namun Yeonsu berhasil menengahi situasi dan mengusulkan agar mereka mencari jalan keluar tanpa ada lagi yang meninggoy. Keyakinannya jika permainan ini dimulai oleh seseorang dengan alasan tertentu. Yeonsu kemudian meminta bantuan untuk memindahkan korban ke ruangan pendingin. Di saat membantu, ketua kelas yang merasa bersalah mendapatkan dukungan dari Yeonsu. Yeonsu meyakinkan jika semua ini bukan sepenuhnya kesalahan Junhee dan memintanya untuk tetap mencari cara keluar dari situasi ini. Di tengah proses pemindahan korban, Yeonsu secara tak sengaja menemukan lorong tersembunyi. Namun ketika memeriksa lorong tersebut, dia mengalami serangan yang membuatnya sulit bernafas hingga membuatnya pingsan. Beruntungnya, Yeonsu segera pulih dan kembali membantu Nae di ruang UKS. Sementara itu, kecurigaan di antara murid-murid semakin meningkat, terutama terhadap orang yang diselamatkan oleh dokter. Kyung Jun mencoba memaksa seseorang untuk mengaku sebagai mafia agar permainan cepat berakhir. Namun semua murid memilih merahasiakan identitas mereka. Somi yang sering dicurigai sebagai mafia berhasil memojokkan orang lain untuk mengalihkan kecurigaan dari dirinya. Di tempat lain, Woram mulai mencurigai Kyung Jun sebagai mafia, terutama karena dia memaksa semua orang mengumpulkan ponsel dan seolah-olah tahu bahwa mereka akan meninggoy jika tak memilih. Tuduhan ini membuat Kyung Jun balik menuduh Woram sebagai mafia yang membunuh Ju Young. Kyung Jun lalu memulai voting untuk memilih Woram, dan dua temannya mengikutinya. Perselisihan kembali terjadi, dan Kyung Jun mencoba menghasut Mina agar ikut memilih Woram. Di kantin, Kyung Jun berhasil mempengaruhi beberapa murid lainnya dengan menyuap mereka menggunakan makanan agar memilih Woram. Hal ini mengejutkan Woram, yang kemudian mengajak teman-temannya untuk memilih balik Kyung Jun. Woram meyakinkan jika Kyung Jun adalah tipe orang yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, bahkan merundung orang lain. Mendengar argumen Woram, banyak murid mulai setuju dan memilih balik Kyung Jun. Namun masih ada dua orang yang belum memilih, Yujun dan Jisoo. Ketua kelas akhirnya ikut bergabung dengan Woram untuk bertemu Yujun dan Jisoo. Sementara Kyung Jun yang semakin emosi berjanji akan membalas mereka semua jika dia terpilih. Sementara di tempat lain, Yeonsu masih penasaran dengan lorong yang dia temukan. Di sini Nae dan Jungwon yang bersamanya meminta agar berhati-hati. Namun tak lama setelah Yeonsu melanjutkan penelusurannya, dia terjatuh. Dan hal itu membuat mereka berdua panik. Yeonsu yang baik-baik saja tak mendengar teriakan mereka. Kemudian dia terus menelusuri lorong sampai tiba di ruangan yang pernah dia datangi sebelumnya. Kali ini monitor CCTV yang ada di ruangan tersebut menyala, memperlihatkan ruangan di mana dirinya berada. Dan seluruh monitor menunjukkan rekaman murid-murid di berbagai tempat. Kemudian di saat Yeonsu memperhatikan monitor, sosok wanita misterius tiba-tiba muncul di belakangnya, yang membuat dirinya terjebak di lantai 2 gedung tersebut. Di sini Yeonsu kebingungan karena tak ada sinyal untuk mengirim pesan, membuatnya merasa terisolasi. Di sisi lain, Jungwon yang khawatir setelah mendengar teriakan Yeonsu memutuskan untuk masuk ke lorong yang sama. Namun dia hanya menemukan jalan buntu. Di tempat lain, Somi mencoba memujuk Jisoo dan Yujun untuk memilih Kyung Jun. Yujun setuju, tapi Jisoo merasa tertekan dan meminta waktu untuk berpikir jernih. Woram yang merasa pesimis dengan Jisoo meninggalkan mereka. Junhee sang ketua kelas mencoba menenangkan Woram dan berjanji akan membujuk Jisoo agar tak memilihnya. Kembali ke Yeonsu, dia akhirnya menemukan sebuah ruangan yang berisi berbagai benda, termasuk sebuah kotak yang ketika dibuka berisi foto-foto siswa sekolah yang sedang retreat. Salah satu foto memperlihatkan seorang wanita yang mengingatkannya pada sosok hantu yang pernah dia lihat. Yeonsu semakin penasaran dengan misteri tersebut. Sementara itu, di kantin, Kyung Jun memutuskan untuk membuat Woram mengakui bahwa dia adalah mafia. Dia meminta Mina untuk membawa Woram ke sebuah ruangan dengan dalih ada pembicaraan tentang pemilihan. Woram yang tak percaya dengan Mina masuk ke dalam ruangan studio. Namun dia disergap dan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Mina terlihat terkejut, namun Kyung Jun memintanya untuk mengulur waktu. Di tempat lain, Jisoo masih bingung dan ragu tentang siapa yang harus dipilih. Dia meragukan Woram karena sering menjelek-jelekan Ju Young, sementara Yujun tetap memihak Woram. Diskusi ini malah membuat situasi menjadi semakin buruk ketika Jisoo mencurigai Somi sebagai mafia yang mendorong Dong Hyun.
Mendengar hal ini, ketua kelas memutuskan untuk membawa Somi pergi mencari Woram. Namun mereka tak menemukannya di dalam kamar. Sementara itu, Woram disiksa oleh Kyungjun dan temannya yang mencoba memaksanya mengaku sebagai mafia. Woram tetap keras kepala dan tak mengakui apapun. Teman-teman Kyungjun juga mulai khawatir. Namun Kyungjun yakin Woram hanya berpura-pura. Ketika malam semakin larut, Jisoo mulai merasa yakin untuk membantu Woram. Tetapi Mina mengusulkan agar dia berpikir lagi. Dan akhirnya Jisoo membatalkan niatnya. Sementara itu, Jungwon yang tak menemukan Yeonsu memutuskan untuk mengajak Nahe mencarinya di luar karena lorong itu ternyata jalan buntu. Namun, tiba-tiba Yeonsu kembali dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Dia menceritakan pengalamannya hampir tersesat dan menunjukkan foto wanita misterius yang dia temukan. Yeonsu merasa jika wanita itu adalah sosok hantu yang pernah dilihatnya. Di tempat lain, Kyungjun terus menyerang Woram kali ini dengan lebih brutal. Di saat ketua kelas dan Yeonsu sedang mencari Woram, mereka tiba-tiba mendengar pengumuman mengejutkan. Woram mengaku sebagai mafia yang telah membunuh Juyong. Woram mengklaim pembunuhan itu terjadi karena Juyong mempermalukan dirinya. Semua orang mendengar pengakuan tersebut, membuat Yeonsu segera mengajak ketua kelas menuju studio untuk menghentikan Woram. Namun pintu studio terkunci dan Yeonsu terpaksa menggunakan kekerasan untuk membuka pintunya. Ketika mereka berhasil masuk, mereka melihat Woram dalam kondisi memprihatinkan akibat penyiksaan oleh Kyungjun dan teman-temannya. Ketua kelas hampir kehilangan kendali karena marah, namun dia berhasil menahan emosinya. Di waktu yang sama, dia mendengar pengumuman jika Jisoo dan Yujun telah memilih Woram. Mendengar jika dirinya terpilih untuk dieksekusi, Woram menjadi emosi, kemudian dia mengungkapkan jika seharusnya dia menghabisi Kyungjun terlebih dahulu. Ucapannya ini membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba, Woram menyerang Kyungjun dengan kapak. Namun Kyungjun selamat karena waktu pemilihan telah habis. Dan akhirnya, Woram pun dieksekusi. Semua orang terkejut dan terdiam melihat kenyataan jika Woram memang mafia yang membunuh Juyong. Mereka segera berhamburan mencari tempat aman beserta orang-orang yang mereka percayai. Namun Kyungjun memilih untuk bersembunyi sendirian. Di keesokan harinya, mereka kembali dikejutkan oleh kabar jika salah satu dari mereka dieksekusi oleh mafia. Dan korban kali ini adalah Jisoo, yang ternyata seorang warga. Setelah kejadian itu, Kyungjun mengumpulkan semua orang. Di sini dia berusaha mengambil kendali karena dia merasa telah berhasil menebak Woram sebagai mafia. Namun sebagian besar dari mereka menolak untuk mengikuti perintah Kyungjun. Di sini Kyungjun kemudian mencurigai jika salah satu dari mereka yang memilihnya adalah mafia, karena mereka memihak Woram. Dan hal ini kembali memicu perdebatan di antara mereka. Beberapa orang menyesali keputusan dokter yang tak bertindak pada waktu yang tepat, karena mungkin saja Jisoo bisa selamat. Kemudian Somi tiba-tiba menuduh Yujun sebagai mafia karena hanya mereka berdua yang berada di lantai 3 di saat itu. Kyungjun kemudian mencurigai ketua kelas karena Junhee membiarkan Woram mengambil kapak darinya. Namun asumsi tersebut tak dipercayai oleh banyak orang karena mereka merasa telah ditipu oleh Woram sebelumnya. Yeonsu mencoba menghentikan tuduhan tak berdasar Kyungjun dan mengajak semua orang untuk memeriksa ruangan CCTV agar dapat melihat siapa mafia yang sebenarnya. Namun sayangnya, rekaman CCTV sudah dihapus oleh seseorang. Hal ini membuat Kyungjun semakin curiga Yeonsu sebagai mafia, karena hanya Yeonsu yang mengetahui tentang ruangan tersebut. Yujun juga mulai mencurigai Yeonsu dan mendukung Kyungjun dalam memilihnya sebagai tersangka. Dan sebagian dari mereka memilih untuk menunggu Jungwon untuk memulihkan rekaman CCTV sebelum mengambil keputusan. Jungwon meminta Yeonsu agar tetap tenang, menjanjikan jika dia akan memulihkan file rekaman sebelum tengah malam. Namun tiba-tiba Yeonsu teringat dengan kejadian aneh di lorong yang pernah dialami. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke lorong untuk memastikan apakah ada jalan lain yang terhubung. Setelah menelusuri lorong tersebut, mereka hanya menemukan jalan buntu. Di sini Yeonsu menceritakan jika dirinya pernah jatuh menembus lantai di tempat itu. Namun setelah diperiksa, lantai tersebut ternyata keras. Yeonsu akhirnya menceritakan berbagai kejadian aneh yang dia alami kepada Junhee, termasuk mimpi buruknya yang membuatnya pesimis bisa bertahan hidup di tempat tersebut. Junhee berjanji akan melindungi Yeonsu dan berusaha menemukan cara lain jika rekaman CCTV tak berhasil dipulihkan. Namun Yeonsu teringat lampu di lorong yang menunjukkan noda darah di pintu Jisoo.
Dia menduga pelaku menggunakan kapak milik Woram untuk membobol pintu tersebut. Dengan informasi ini, Yeonsu merasa mereka dapat menemukan pelaku dengan memeriksa noda darah pada lengan semua orang. Namun hal ini mungkin sulit dilakukan karena beberapa orang, termasuk dirinya, terkena darah Woram saat kejadian. Tiba-tiba, Jungwon mengabari jika dia berhasil memulihkan rekaman CCTV. Setelah semua orang berkumpul untuk melihat rekaman CCTV di lantai 3, tiba-tiba terjadi gangguan teknis yang diikuti dengan ledakan kecil. Situasi ini membuat Kyungjun kembali menuduh Yeonsu jika Yeonsu berencana membakar mereka semua. Namun, tiba-tiba salah satu monitor menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok hantu wanita. Yeonsu segera mengenali sosok itu sebagai wanita yang ada di foto yang pernah dia temukan. Dia yakin jika hantu itulah yang memiliki hubungan dengan permainan mematikan ini. Seketika suasana menjadi hening. Yeonsu kemudian mengungkapkan jika dirinya percaya ada jalan keluar dari permainan ini. Namun mereka harus bisa memahami hubungan antara hantu itu dan permainan ini. Namun setelah memeriksa area kolam renang, mereka tak menemukan petunjuk apapun. Ketua kelas lalu mengusulkan metode lain untuk memilih tersangka, dengan mencoba membuat suara Yeonsu menjadi seri agar permainan tak langsung mengeksekusinya. Rencana ini yang pada awalnya terlihat berhasil justru menyebabkan kepanikan di antara mereka. Permainan tiba-tiba mengadakan pemungutan suara ulang dengan memberi mereka waktu 5 menit untuk memilih antara Yeonsu atau Junhee. Mereka juga diperingatkan jika hasilnya seri, semua orang akan dieksekusi. Di sini Kyungjun semakin yakin jika ketua kelas adalah mafia. Namun tanpa terduga Somi memilih Yeonsu dan mulai menghasut orang lain untuk memilih Yeonsu juga. Sampai akhirnya membuat Jungwon marah. Di dalam kekacauan itu, Junhee tiba-tiba mengaku jika dirinya adalah mafia dan dia yang telah menghapus rekaman CCTV. Di sini dia meminta maaf kepada semua orang. Kemudian dia mengatakan jika dirinya melakukannya hanya untuk bertahan hidup. Yeonsu mencoba menghentikan Junhee dan memintanya untuk tak menyerah. Namun akhirnya satu persatu orang mulai memilih Junhee sebagai mafia. Ketika Junhee dieksekusi oleh permainan, dia berjalan ke arah kolam renang dengan mata yang sudah berubah menjadi putih, lalu menjatuhkan dirinya ke dalam air. Semua orang yang menyaksikan eksekusi itu merasa terkejut. Di malam harinya, ketika semua orang tertidur, tiba-tiba Somi terlihat berjalan membawa kapal. Ternyata dialah mafia yang sebenarnya, dan dia adalah orang yang mendorong Donghun serta membunuh Jisoo. Dan di malam itu, Somi berencana membunuh Yeonsu karena menganggap Yeonsu sebagai penyebab kematian ketua kelas. Namun Somi gagal dalam usahanya karena aturan permainan mengharuskan para mafia untuk melakukan rapat sebelum memutuskan siapa yang akan dieksekusi. Yeonsu pun terselamatkan. Ketika pagi tiba, Yeonsu segera mencari tubuh Junhee yang tenggelam di kolam renang. Dengan sekuat tenaga, Yeonsu mengangkat tubuh Junhee dari kolam. Di saat itulah Yeonsu akhirnya mengungkapkan jika dirinya menyukai Junhee sang ketua kelas. Namun tak disangka, dokter berhasil menyelamatkan nyawa Junhee dan melalui keahliannya Junhee dihidupkan kembali. Dan hal itu membuat Yeonsu sangat bersyukur. Sementara itu, salah satu teman Kyungjun yang bernama Jinha terlihat mencuci pakaian yang berlumuran darah. Dan hal ini sempat dilihat oleh murid lain. Kemudian mereka juga mendengar pengumuman yang dimana Sungbin telah dieksekusi oleh mafia. Mendengar pengumuman tersebut, mereka pun bertanya tentang noda darah di baju Jinha. Namun Jinha memilih untuk pergi karena dirinya menyadari jika mereka sudah mulai mencurigainya. Di sisi lain, Junhee bertanya tentang foto yang pernah dimiliki oleh Yeonsu yang sempat dibuang oleh Somi. Namun di sini Somi tiba-tiba marah melihat Junhee yang masih mempercayai Yeonsu. Di sini mereka sadar jika foto tersebut sudah hilang. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan yang berasal dari Nahe yang menemukan Sungbin dengan tubuh penuh luka. Semua orang berkumpul di tempat kejadian dan salah satu murid gendut segera mencurigai jika Jinha adalah pelakunya. Semua orang pun langsung menatap ke arah Jinha. Di sini Jinha mengaku jika dirinya terbangun dan menemukan tubuh Sungbin dalam kondisi seperti itu. Sebelum Sungbin dipindahkan, Yeonsu sempat memotret beberapa jejak sepatu di ruangan itu. Dia kemudian memeriksa luka pada tubuh Sungbin dengan sangat detail, sehingga akhirnya dia menyimpulkan jika ada sesuatu yang berbeda dengan cara mafia tersebut mengeksekusi Sungbin. Yeonsu melihat jika luka-luka di tubuh Sungbin menunjukkan jika sang mafia berusaha keras agar Sungbin meninggal di tempat lain. Di tempat lain, Jinha terlihat sangat panik karena menyadari sikap orang-orang di sekelilingnya mencurigai dirinya. Dia pun menjelaskan kepada Kyungjun jika ketika terbangun dia mendapati Sungbin sudah dalam kondisi tersebut. Dan dia meminta bantuan Kyungjun untuk meyakinkan yang lain jika dirinya bukanlah mafia.
Mendengar hal itu, Kyung Jun bersedia membantunya. Sementara itu, tiba-tiba muncul tulisan di tembok yang menyebut jika Junhee adalah warga. Mereka menduga pesan tersebut berasal dari polisi, sehingga Yeonsu segera memeriksa media yang digunakan untuk menulis pesan tersebut. Namun pesan itu justru menimbulkan keraguan tentang identitas ketua kelas dalam permainan ini. Karena sebelumnya Junhee mengaku sebagai mafia, namun di saat ini tiba-tiba dia mengaku sebagai warga. Kebingungan pun muncul dan beberapa meragukan jika pesan itu benar-benar berasal dari polisi. Di saat yang sama, Jinha meminta mereka untuk memilih ketua kelas karena dia curiga Junhee adalah mafia. Namun, Somi lebih memilih untuk fokus pada pencarian pelaku yang telah mengeksekusi Sungbin daripada menginterogasi ketua kelas. Semua orang menatap Jinha dan dia pun berusaha menjelaskan jika dirinya bukanlah pelaku. Jinha menduga mafia sengaja melumuri bajunya dengan darah untuk menjebaknya. Namun, hal itu dianggap sebagai bukti oleh Kyung Jun. Dia pun mengajak semua orang untuk memilih Jinha. Mendengar hal itu, dia pun tak terima dan langsung menyerang Kyung Jun. Di sini Yeonsu mencoba untuk menenangkan Kyung Jun. Di sini Junhee juga merebut ponsel Kyung Jun yang saat itu akan dia gunakan untuk mengambil suara. Junhee berusaha mengubah cara Kyung Jun dalam menyingkirkan mafia. Karena hal tersebut bisa membuat Kyung Jun di-voting oleh semua orang. Kyung Jun pun terdiam dan meninggalkan mereka. Ketua kelas kemudian meminta semua orang untuk kembali berkumpul sebelum tengah malam. Setelah mereka meninggalkan ruangan, ketua kelas tiba-tiba mengajak Somi berbicara empat mata. Di saat semua orang keluar, Jinha sempat berjanji untuk mencari tahu siapa pelakunya dan meminta mereka untuk menunggu. Kemudian terlihat Dabum yang merasa ada kejanggalan dengan pesan tersebut. Jika benar berasal dari polisi, seharusnya ada pesan lain yang lebih jelas. Karena kata polisi digunakan 2 kali. Dan seharusnya kata itu bisa digunakan untuk mengungkap siapa mafia sebenarnya. Di tempat lain, Junhee meminta Somi agar tak menjebak Yeonsu karena dirinya. Junhee sendiri sudah menyadari jika Somi melakukan semua itu untuk kepentingan pribadinya. Mendengar hal itu, Somi tiba-tiba mengancam Junhee jika dirinya akan menganggap Junhee sebagai mafia. Namun Junhee tak memperdulikan ancaman tersebut dan memilih menemui teman-temannya di ruangan lain. Di sini dia teringat dengan kamera milik Woram dan menunjukkan keanehan dalam rekaman video, di mana salah satu orang tak bergerak sama sekali. Yeonsu yang memperhatikan hal itu secara tak sengaja melihat foto teman-temannya dengan ekspresi yang aneh. Dan hal itu mengingatkan dirinya dengan foto yang pernah dia temukan sebelumnya. Yeonsu kemudian pergi ke ruangan lain, di mana dia menemukan hanya foto wajah orang yang tampak aneh, berbeda dengan foto-foto tanpa manusia di dalamnya. Namun, tiba-tiba Yeonsu mendengar sesuatu. Sosok hantu itu kembali muncul, meninggalkan petunjuk untuknya. Kali ini Yeonsu menemukan sebuah kunci dan tak lama kemudian muncul sebuah pesan dari permainan yang memintanya untuk mencari master permainan menggunakan kunci yang baru saja dia temukan. Sementara itu, Jinha akhirnya menyadari jika Kyung Jun adalah satu-satunya orang yang tahu di mana dia bersembunyi malam itu. Namun Kyung Jun menolak untuk bersembunyi bersamanya dan menunjukkan ekspresi yang mencurigakan. Hal ini membuat Jinha mulai mencurigai Kyung Jun. Dia lalu mengikutinya dan melihat Kyung Jun mengambil sesuatu di suatu tempat. Setelah Kyung Jun pergi, Jinha menemukan sebuah kapak di tempat tersebut. Di tempat lain terlihat Yeonsu yang sedang memotret. Di sini dia akhirnya menyadari jika hanya wajah mereka yang terlihat aneh, yang dimana mirip dengan foto yang pernah dia temukan. Kemudian Yeonsu juga menunjukkan kunci yang baru dia temukan. Namun anehnya hanya dia yang mendapatkan pesan untuk mencari master permainan. Yeonsu berniat untuk memberitahu semua orang agar bisa mencarinya bersama-sama. Namun Jungwon melarangnya karena khawatir Yeonsu akan dicurigai lagi. Terlebih pesan dari permainan tiba-tiba menghilang. Jungwon menyarankan Yeonsu untuk berhati-hati hingga mereka menemukan bukti. Mereka bertiga kemudian meminta Yeonsu untuk menunjukkan album yang dia temukan. Sementara itu, Yujun yang merasa sangat kehilangan Jisoo sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melanggar aturan permainan. Namun, tiba-tiba dia melihat Kyung Jun yang sedang diikuti oleh Jinha. Jinha yang mengikuti Kyung Jun tiba-tiba diserang ketika memasuki sebuah ruangan. Dan di sini, Jinha menemukan jaket milik Kyung Jun yang berlumuran darah. Hal ini pun membuktikan jika Kyung Jun adalah pelaku yang telah membunuh Sungbin. Jinha yang merasa dijebak oleh Kyung Jun, dia pun berniat untuk membalasnya. Di sisi lain, pembicaraan mereka sudah didengar oleh Yujun, yang dimana dia berniat untuk merekam percakapan mereka berdua. Namun, Yujun ketahuan karena tanpa sengaja menyadukan sebuah kaleng.
Melihat hal itu, dia pun berusaha untuk melarikan diri. Namun, mereka berdua berhasil untuk menangkapnya. Di sini, Yujun curiga jika mereka berdua adalah Jisoo dan Sungbin. Ketika Yujun berusaha kabur, dia sempat terjatuh dan kepalanya membentur batu. Melihat kondisi Yujun yang tak berdaya, Kyungjun memutuskan untuk mengakhirinya. Karena Kyungjun takut jika Yujun memberitahu orang lain. Hingga akhirnya, mereka berdua pun menghabisi Yujun. Setelah mereka pergi meninggalkan Yujun, mereka tak menyadari jika sebenarnya Yujun adalah seorang dokter yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang yang telah dieksekusi. Namun, kemampuan tersebut memiliki batas waktu 48 jam. Dan hal itu menjadi alasan dirinya tak bisa menyelamatkan Jisoo, namun berhasil menyelamatkan ketua kelas. Karena sebelumnya, Yujun sempat mendengar janji ketua kelas kepada Yeonsu. Dan di saat itu, dia memutuskan untuk membantu. Sementara di tempat lain, Yeonsu yang sedang mencari album bersama Junhee mendengar pengumuman jika Yujun telah meninggoy. Dan identitas di dalam permainan pun mulai terungkap. Semua orang mengira jika Yujun meninggoy akibat terjatuh. Namun setelah melihat luka di kepalanya, Yeonsu menduga seseorang telah menghabisinya. Setelah memindahkan tubuh Yujun, Yeonsu yang ditemani oleh Jungwon memeriksa tempat kejadian untuk mencari pelakunya. Mereka menemukan jejak sepatu serta aksesoris sepatu yang terlepas. Dan Yeonsu juga menemukan batu bata yang digunakan oleh pelaku. Selang beberapa waktu, semua orang merasa jika sang pelaku sudah bertindak terlalu jauh dengan menghabisi Yujun. Tak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan oleh pesan dari polisi yang menuduh Junhee dan Dabum sebagai mafia. Melihat hal itu, mereka pun berusaha untuk meyakinkan jika mereka adalah warga. Namun, hal ini semakin menyudutkan ketua kelas karena mereka percaya pesan tersebut berasal dari polisi yang sebenarnya. Namun di sini, Yeonsu merasa ada yang janggal, terutama karena pesan tersebut muncul setelah kematian Yujun. Yeonsu menduga ini adalah jebakan pelaku. Kemudian tiba-tiba Kyungjun merobek kertas pesan tersebut dan menantang polisi untuk menunjukkan dirinya. Dia bahkan meminta semua orang untuk memperlihatkan ponsel mereka agar bisa melihat siapa pelakunya. Namun di sini, Yeonsu berkata jika dirinya mengetahui siapa yang telah menghabisi Yujun. Singkat cerita, Yeonsu membawa mereka ke ruangan tempat Sungbin ditemukan. Di sini, dia menunjukkan foto jejak kaki di gudang dan aksesoris sepatu. Setelah diperiksa, jejak kaki tersebut ternyata sama dengan yang ada di ruangan itu. Ketua kelas mengungkapkan bahwa aksesoris tersebut biasanya digunakan pada sepatu basket. Dan di antara mereka hanya Jinha dan Kyungjun yang memakai sepatu tersebut. Di sini, Yeonsu pun meminta mereka berdua untuk menunjukkan sepatu masing-masing. Kyungjun dengan percaya diri menunjukkan sepatunya. Namun, Jinha terlihat ketakutan. Saat diperiksa, Yeonsu sempat melihat luka gigitan di lengan Jinha. Di sini, Jinha yang merasa sudah terpojok, dia pun menuduh Kyungjun sebagai tersangkanya. Namun, tanpa disadari Kyungjun menyebut benda yang digunakan untuk menghabisi Yujun. Hal ini membuat Yeonsu mulai curiga kepada Kyungjun karena dia tahu Jinha tak sendirian di ruangan tersebut. Setelah melihat jejak sepatu yang berbeda dengan milik Jinha, Jinha akhirnya mengungkap jika Kyungjun telah menyembunyikan kappa yang digunakan untuk menghabisi Sungbin. Mendengar hal itu, Kyungjun yang tak terima langsung memukuli Jinha tanpa henti. Hingga beberapa dari mereka kesulitan untuk menghentikannya. Beruntungnya, ketua kelas berhasil menghentikan Kyungjun dengan menggunakan kekerasan. Di saat itulah alat tulis tiba-tiba muncul di samping Jinha. Dan hal itu membuktikan jika dialah yang menulis pesan kedua di dinding. Di sini mereka pun mencurigai Jinha adalah mafia dan akan memilihnya. Namun ketua kelas melarang mereka karena Kyungjun juga dicurigai sebagai mafia setelah terlibat dalam pembunuhan Yujun. Ketua kelas lalu meminta agar Jinha dan Kyungjun menunggu di ruangan lain agar mereka tak melarikan diri sebelum keputusan dibuat. Mereka juga meminta ponsel sebagai jaminan. Di sini Jinha sempat memohon agar mereka tak memilihnya. Sementara Kyungjun berpesan jika dirinya harus hidup jika mereka ingin bertahan hidup. Sementara itu, Somi, Mina, dan Dabum terlihat merencanakan sesuatu bersama. Di sisi lain, Yeonsu bersama Jungwon sedang mengobati luka ketua kelas di ruangan UKS. Dan secara tak sengaja, Yeonsu menemukan sebuah benda yang bisa digunakan untuk menulis pesan di dinding. Ketika malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah ruangan, kecuali Kyungjun dan Jinha. Di sini mereka mendiskusikan siapa di antara mereka berdua yang dicurigai sebagai mafia. Waktu pun semakin mendekati tengah malam, dan ketegangan di antara mereka berdua semakin meningkat. Setelah keputusan dibuat, ketua kelas merencanakan untuk memberikan ponsel kepada Jinha dan Kyungjun agar mereka berdua mengetahui hasil pemungutan suara.
Ketua kelas dan Dabum kemudian memberikan ponsel mereka, sementara yang lain bersembunyi setelah pemilihan. Setelah semua orang bersembunyi, ketua kelas mendatangi Jinha untuk memberikan ponselnya. Di sini Jinha pun memilih Kyungjun, namun dirinya harus menerima kenyataan jika semua orang sudah memilihnya. Melihat hal itu, dia pun meminta bantuan ketua kelas untuk menyelamatkannya. Namun ketua kelas hanya mengatakan jika Kyungjun pasti ingin hidup. Setelah itu, ketua kelas pergi meninggalkan Jinha yang menyesali perbuatannya. Kemudian terungkap jika Kyungjun adalah orang yang menulis pesan kedua di dinding. Dia kemudian meminta ponselnya kepada Dabum. Namun, tiba-tiba Somi dan Mina datang. Mereka ingin menukar ponsel Kyungjun dengan kunci gudang. Menyadari resiko jika tak memilih tepat waktu, Kyungjun akhirnya menyerahkan kunci yang dia sembunyikan. Setelah itu, Dabum membawa Kyungjun ke sebuah ruangan. Anehnya, ponsel Kyungjun ditempelkan pada manekin di dalam ruangan tersebut. Meskipun sempat ketakutan, Kyungjun memberanikan diri untuk mengambil ponselnya. Namun, tiba-tiba Dabum mengunci pintu ruangan tersebut. Hal ini membuat Kyungjun emosi dan berjanji akan membunuh Dabum di saat dia berhasil keluar. Selang beberapa waktu, permainan akhirnya mengumumkan jika Jinha akan dieksekusi. Jinha lari menuju tangga dan di sanalah permainan ini mengakhiri hidupnya. Ketua kelas yang menyadari jika Jinha telah dieksekusi memilih untuk bersembunyi di atas gedung. Dan disinilah mereka pun menyadari jika keputusan memilih Jinha adalah kesalahan. Karena ternyata Jinha adalah warga. Kyungjun sangat menyesali hal ini dan merasa telah dijebak oleh mafia. Selang beberapa waktu terlihat Dabum yang datang dengan sikap meremehkan dan membawa sesuatu. Di saat itulah terungkap jika Dabum adalah mafia. Hal ini membuat Kyungjun meluapkan emosinya karena dirinya sangat ingin membalas dendam kepada mafia. Namun karena dirinya seorang warga, Kyungjun akhirnya pingsan setelah melalui tengah malam. Dan anehnya, di saat Dabum sedang mengambil peralatan, Kyungjun tiba-tiba tersadar beberapa menit sebelum akhirnya kembali tertidur. Di momen ini sempat membuat Dabum ketakutan. Namun dirinya tak peduli dan memilih untuk memasang headset di telinga Kyungjun sebelum mengeksekusinya. Hal itu dia lakukan karena saat dirinya mengetahui menjadi mafia di dalam permainan ini, dia sudah merencanakan balas dendam terhadap geng Kyungjun. Chungbin menjadi korban pertamanya dengan bantuan dari Somi yang menaruh jaket berdarah milik Kyungjun bersama kapak di depan kantin agar Kyungjun dicurigai sebagai mafia. Namun, Somi yang awalnya mendukung Dabum mulai ragu ketika melihat Dabum berencana mengeksekusi Kyungjun. Somi khawatir jika semua orang akan mencurigainya. Namun, Dabum mengabaikan hal itu karena Kyungjun telah mengetahui identitasnya. Somi yang terkejut akhirnya memutuskan untuk pergi dan membiarkan Dabum mengeksekusi Kyungjun. Di keesokan paginya, mereka semua mendengar pengumuman jika Kyungjun telah dieksekusi oleh mafia dan statusnya sebagai warga pun terungkap. Mereka semua kemudian berkumpul di tempat Jinha ditemukan dan Yeonsu mengajak untuk memindahkan jasad mereka berdua. Namun, tiba-tiba Somi menolak. Ketua kelas pun meminta Somi untuk bergabung hingga pemungutan suara. Namun Somi memilih pergi seolah-olah dirinya adalah warga yang takut dengan mafia. Perkataan Somi ini membuat beberapa murid lain memilih untuk pergi juga. Dabum yang sangat ingin memenangkan permainan tiba-tiba mempengaruhi Enchan dan Yunwo untuk memilih Yeonsu. Dia mengatakan jika ada yang aneh dengan Yeonsu karena Yeonsu selalu ingin memindahkan jasad dengan cepat. Namun sebenarnya Dabum ingin memancing mereka agar bisa mengetahui siapa polisi di dalam permainan ini. Sementara itu, Somi berbicara dengan Nahe dan Mina, yang dimana dia menuduh jika Yeonsu mencoba mengalihkan perhatian semua orang dengan berbicara tentang hantu dan kamera CCTV. Nahe tak sepenuhnya percaya karena dia melihat Yeonsu bukanlah orang yang licik. Di sisi lain, Mina terlihat memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mengajak Somi berbicara secara pribadi. Mina mencurigai jika Dabum adalah mafia karena hanya mereka bertiga yang tahu lokasi di mana Kyungjun dikurung. Di sini Mina menyadari jika di antara mereka bertiga, Dabum yang paling memungkinkan untuk balas dendam kepada Kyungjun, terutama setelah dia melihat tatapan Dabum yang mirip dengan tatapan Woram saat itu. Selang beberapa waktu terlihat Enchan dan Yunwo yang datang melihat Somi memegang kunci gedung. Di sini Somi beralasan jika dirinya menemukan kunci tersebut setelah melihat Kyungjun menyembunyikannya dan dirinya tak memberitahu orang lain karena takut dituduh sebagai mafia. Sementara itu, Jungwon mengingatkan semua orang jika permainan ini tinggal menyisakan 9 orang saja.
dan mereka harus segera mengidentifikasi mafia agar bisa terhindar dari bahaya. Namun, Yeonsu lebih fokus meminta bantuan mereka untuk mencari master permainan terlebih dahulu. Di saat mereka memeriksa ruangan staf, mereka menemukan salah satu lemari yang terkunci. Sayangnya, kunci yang ditemukan oleh Yeonsu bukanlah kunci untuk membuka lemari tersebut. Mereka memutuskan untuk membuka paksa lemari itu. Namun di saat mencari alat untuk membukanya, Junhee secara tak sengaja menemukan ponsel milik Kyungjun di dalam gudang. Hal ini membuat Junhee teringat jika terakhir kali ponsel itu dipegang oleh Dabum. Sementara itu, Yeonsu yang kembali ke dalam ruangan staf tiba-tiba berhasil membuka lemari dengan mudah. Di dalamnya, dia menemukan sebuah kotak yang terkunci. Ketika kotak itu dibuka menggunakan kunci yang ditemukan oleh Yeonsu, dia malah mendapati sebuah foto kelas mereka. Yeonsu kemudian menerima pesan dari permainan yang mengungkapkan jika master permainan bernama Park Si-eun. Hal ini mengejutkan Yeonsu dan tiba-tiba suasana sedikit tegang. Hingga semua orang mendapati pesan yang diterima oleh Yeonsu. Mereka semua terkejut ketika menyadari jika master permainan ini adalah teman sekelas mereka yang sudah meninggoy. Park Si-eun ternyata adalah salah satu teman mereka yang dirumorkan meninggoy karena didorong oleh seseorang. Melihat keterkaitan dengan permainan ini, Yeonsu beranggapan jika salah satu dari mereka adalah pelaku yang menyebabkan kematian Si-eun. Selain itu, penemuan identitas master permainan ini juga memulihkan ingatan mereka kembali. Hingga akhirnya mereka menyadari adanya hubungan antara orang-orang yang dipilih menjadi mafia dengan penyebab kematian Si-eun. Hal ini mendorong Nae untuk ingin mengungkapkan sesuatu kejadian kepada mereka semua. Nae sangat ketakutan dan merasa bersalah terhadap Si-eun dan ingin meminta maaf. Namun Somi melarangnya. Somi menganggap kejadian di antara mereka dengan Si-eun hanyalah candaan. Bahkan Somi pun meminta Nae untuk tetap diam karena dia merasa tak bersalah atas kejadian tersebut. Namun hal ini membuat Somi ketakutan. Dia takut jika semua orang tahu jika Si-eun adalah korban perundungan oleh dirinya. Somi yang berharap mendapatkan dukungan dari Dabum malah diminta untuk mengurus semuanya sendiri. Dabum merasa posisinya sudah aman karena dia sudah mengeksekusi orang-orang yang mengetahui hubungannya dengan Si-eun. Dia pun menyatakan tidak bisa lagi melindungi Somi jika Nae membuka semuanya. Setelah berkata demikian, Dabum pergi meninggalkan Somi. Sementara itu, di dalam gudang tempat Junhee menemukan ponsel milik Kyungjun, mereka juga menemukan goresan bekas hantaman kursi pada pintu gudang. Dan hal itu membuat Yeonsu tersadar jika mafia telah menipu mereka semua. Dia merasa jika sejak awal sang mafia sudah merencanakan untuk mengeksekusi Jinha dan Kyungjun. Di sisi lain, Somi yang merasa kesal dengan perkataan Dabum memilih kembali ke kantin. Di sini dia mulai mempengaruhi Mina. Awalnya pembicaraan Somi mengarah kepada Dabum yang ternyata menyukai Si-eun. Mendengar hal itu, Mina sempat curiga karena orang-orang yang mengetahui hal ini sudah dieksekusi. Namun Somi akhirnya mengajak Mina untuk memilih seseorang. Di saat malam tiba, ketua kelas mengumpulkan semua orang dan meminta Dabum menjelaskan tentang ponsel milik Kyungjun. Karena terakhir kali ponsel itu dipegang oleh Dabum. Di sini Dabum pun mengaku jika dirinya pergi bersama Somi dan Mina. Hal ini membuat Enchan curiga kepada mereka berdua, terutama setelah melihat jika kunci gedung ada pada mereka. Di sini Somi menjelaskan kembali kepada semua orang dan dari penjelasan ini kecurigaan lain terungkap, yang dimana hubungan mereka dengan Si-eun ternyata tidak baik-baik saja. Hal ini membuat mereka berdua semakin dicurigai sebagai mafia. Kemudian tiba-tiba Somi memilih Nae. Di sini Dami mengatakan jika Nae yang menyebarkan rumor dan video tentang Si-eun. Namun sebenarnya Somi yang melakukannya karena dirinya membenci Si-eun yang menyukai ketua kelas. Nae yang saat itu terbojok akhirnya terpaksa mengungkap identitas aslinya sebagai polisi. Kemudian dia memeriksa identitas Somi dan menunjukkan kepada semua orang jika sebenarnya Somi adalah mafia. Mendengar hal itu, Mina meminta maaf kepada Nae karena dirinya telah ditipu oleh Somi. Namun tiba-tiba Dabum berteriak. Di sini dia mengatakan jika dirinya merasa dimanfaatkan oleh Somi untuk mengeksekusi Kyungjun. Mendengar hal itu, emosi Enchan memuncak ketika dia menyadari jika Yunha telah menjadi korban tipu daya Somi. Terlepas dari hal itu, Somi hanya ingin bertahan hidup. Dirinya juga mengaku jika tak ingin menjadi mafia, akan tetapi apapun yang dia katakan tak dapat diterima oleh semua orang. Somi harus mempertanggungjawabkan ucapannya terhadap Nae. Selama beberapa waktu, ketua kelas kemudian memulai memilih Somi, diikuti oleh murid-murid yang lain. Di sini Somi sempat mengatakan jika mereka semua telah tertipu.
Namun ketika dia akan mengungkap identitas mafia lainnya, dia tiba-tiba kesulitan berbicara hingga muntah darah. Karena ternyata peraturan permainan melarang mafia mengungkap identitas mereka kepada warga. Hingga akhirnya semua orang meninggalkan Somi seorang diri. Setelah semua orang pergi, Somi menatap ke arah patung yang mirip dengan Si-eun. Dan permainan ini akhirnya mengakhiri hidupnya. Sementara itu di atap gedung, Nahe teringat di saat permainan ini dimulai. Dia yang mendapatkan identitas sebagai polisi menggunakan kesempatan pertamanya untuk memeriksa identitas orang yang dia sukai. Namun sayangnya dia harus kehilangan Yunho dengan cepat. Tak lama kemudian ketua kelas datang dan Nahe mengungkapkan jika satu-satunya orang yang dia percayai saat ini adalah Junhee. Karena dia sudah memeriksa identitas Junhee dan dialah yang menulis pesan di dinding. Waktu pun menunjukkan tengah malam, di mana hanya mafia yang masih terjaga di saat semua orang tertidur. Dabum kemudian berbicara dengan seseorang dan berencana untuk menargetkan polisi terlebih dahulu. Di keesokan harinya, permainan mengumumkan jika mafia telah mengeksekusi Nahe. Kabar ini membuat ketua kelas merasa sangat menyesal. Di saat itu dia merasa bersalah dan sedih karena tak bisa menyelamatkan Si-eun. Singkat cerita, kondisi warga semakin kritis karena polisi telah dieksekusi dan mereka kini kesulitan untuk menemukan mafia. Namun anehnya, permainan masih berlanjut meskipun mereka sudah menemukan penyebab rumor tentang Si-eun. Kini jumlah mereka semakin sedikit dan mulai mencurigai orang-orang yang mengambil kunci Kyung-jun, termasuk Dabum dan Mina yang datang terlambat. Terlebih Mina yang berganti pakaian. Tak lama setelah mereka bubar, ketua kelas kemudian menceritakan kepada Jungwon dan Yeonsu jika sebelumnya dia telah merencanakan sesuatu dengan Nahe. Pada malam sebelum dieksekusi, Nahe meminta bantuan ketua kelas untuk mencari tahu siapa mafia sebenarnya. Nahe sadar jika mafia pasti akan mengincar dirinya, sehingga dia memutuskan untuk bersembunyi di atap toilet. Ketua kelas berjanji akan menjemputnya di pagi hari. Namun sayangnya, sebelum sempat menepati janji, Nahe sudah dieksekusi. Selang beberapa waktu, terlihat semua orang yang berkumpul. Ketua kelas menjelaskan jika dirinya sempat menyemprotkan cat neon di bawah tempat persembunyian Nahe. Dan untuk membuktikan jika itu adalah permintaan Nahe, ketua kelas menunjukkan sebuah video kepada mereka, di mana terlihat dirinya dan Nahe sedang mencampurkan cairan dengan cat neon. Setelah melihat video itu, semua orang percaya. Dan ketua kelas mulai memeriksa sepatu mereka satu persatu dengan menyinarinya menggunakan cahaya biru. Ketika giliran sepatu Mina diperiksa, didapati ada noda cat neon pada sepatunya. Semua orang langsung menuduh Mina yang telah mengeksekusi Nahe. Mina yang sudah terpojok kesulitan membuktikan jika dirinya adalah warga, karena dia tak memiliki bukti apapun. Ketua kelas pun memutuskan untuk memilih Mina. Namun Yeonsu sempat menenangkan mereka semua dan meminta untuk memeriksa sepatu Mina lagi. Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata bagian bawah sepatu Mina tak memiliki cat. Hal ini menimbulkan dugaan jika sepatu Mina terkena cat neon oleh seseorang. Karena masih ada kejanggalan, Yeonsu meminta agar mereka menunda pemilihan. Yeonsu kemudian memeriksa toilet bersama Jungwon dan mereka tak menemukan jejak sepatu Mina di sana. Yeonsu pun menduga jika mafia mungkin telah melepas sepatunya sebelum masuk ke dalam toilet. Di saat mereka memeriksa tempat persembunyian Nahe, Jungwon menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah diperiksa oleh Yeonsu, ternyata itu adalah noda darah. Mengetahui hal itu, Jungwon menduga jika ada seseorang yang terluka karena Nahe tak memiliki luka apapun. Setelah itu, Yeonsu meminta Jungwon untuk memeriksa Mina, sementara dirinya akan berbicara dengan Junhee. Yeonsu menunjukkan noda darah yang ditemukan kepada Junhee dan meminta agar Junhee berhenti menyudutkan Mina hanya karena noda cat di sepatunya. Yeonsu merasa jika mafia memanfaatkan Mina sama seperti yang terjadi pada Jinha sebelumnya. Dan hal ini membuat Junhee semakin marah karena mafia terlihat mengendalikan permainan ini. Sementara itu, Enchan dan Yunwo masih yakin jika Mina adalah pelakunya. Namun tiba-tiba Mina datang membawakan makanan untuk mereka berdua dan berharap bisa meyakinkan jika dirinya bukanlah mafia. Akan tetapi, hal ini tak mengubah pendapat mereka, mengingat perbuatan Somi dan Mina yang membuat Eunha dieksekusi. Di sini Mina berusaha menjelaskan jika dirinya tak memiliki pilihan lain di saat itu. Namun usahanya tetap gagal. Setelah itu terlihat Jungwon yang memberitahu Mina tentang apa yang dia temukan di toilet. Hal ini membuat Mina merasa lega karena ada kemungkinan pelaku lain yang dicurigai. Mina kemudian memperlihatkan jika dirinya tak memiliki luka apapun
Dan tiba-tiba dia mengajak Jungwon untuk berteman. Bahkan dia juga memberikan kunci gedung karena dia percaya jika Jungwon adalah warga. Selang beberapa waktu, Jungwon memberitahu yang lain jika Mina tak memiliki luka di tubuhnya. Ketua kelas kemudian mengatakan jika dirinya akan memeriksa yang lain. Akan tetapi, Yeonsu tiba-tiba memiliki rencana untuk mengelabui mafia. Di sini dia berencana untuk membuat semua orang percaya jika mereka menemukan sebuah kamera yang dipasang oleh Nahe. Ketua kelas kemudian memasang kamera tersebut dalam keadaan mati. Kemudian Yeonsu meminta semua orang berkumpul setelah kamera selesai diisi daya. Mereka juga berencana untuk memisahkan dua orang yang dicurigai sebagai mafia. Karena Yeonsu yakin mafia akan berusaha menghapus video tersebut. Singkat cerita, terlihat Dabum yang bersama Yeonsu. Di sini dia juga menanyakan tentang lokasi kamera dan Yeonsu dengan tenang menjawab jika kamera itu ditaruh di kantin. Kemudian Yeonsu beralasan untuk keluar sebentar. Sementara itu, Mina yang ditemani Jungwon memutuskan untuk menunggu di kantin. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Enchan. Di sini, Enchan mengatakan jika Yunwo pergi ke ruang UKS. Perkataan Enchan ini mengingatkan Mina pada sesuatu yang dikatakan oleh Jungwon. Sehingga Mina langsung pergi memeriksa Yunwo di ruangan UKS. Di ruang UKS, mereka bertiga menemukan Yunwo yang sedang mengobati luka di tubuhnya. Ketika ditanya, Yunwo tak bisa menjelaskan alasan kenapa dia terluka. Dabum yang ketakutan identitasnya sebagai mafia akan terungkap, diam-diam pergi untuk menghapus rekaman di kamera. Namun setelah mengetahui jika kamera itu kosong, Dabum hanya terdiam. Hingga akhirnya Yeonsu dan ketua kelas datang memergoki dirinya. Di sini Dabum mencoba mencari-cari alasan. Namun tiba-tiba terdengar teriakan dari Mina yang menuduh Yunwo adalah mafia. Tuduhan ini segera menarik perhatian semua orang karena luka di tubuh Yunwo menjadi bukti yang mencurigakan. Melihat hal itu, Dabum pun tersenyum jahat. Namun Junhee sempat menyadari akan hal itu dan mulai mencurigai Dabum. Di tempat lain terlihat Dabum yang dicurigai sebagai mafia. Di sini dia pun berusaha meyakinkan semua orang jika Yunwo adalah mafia dan dirinya hanya pergi untuk memeriksa status baterai kamera. Namun Yunwo secara mengejutkan memilih Dabum dan hal itu membuat Dabum melakukan hal yang sama. Keduanya kini saling mencurigai dan memilih satu sama lain. Yunwo yang merasa terpojok mulai mencurigai Mina karena Mina sempat datang terlambat di pagi itu. Namun Mina malah memberikan voting kedua kepada Yunwo dengan keyakinan jika Yunwo adalah mafia. Di sisi lain, Yeonsu tak terpengaruh dan sangat mencurigai Dabum karena penjelasan Dabum tak masuk akal. Di sini Junhee juga mulai yakin jika Dabum adalah mafia karena Dabum berusaha untuk menghapus video dengan alasan memeriksa baterai kamera. Hal ini membuat Dabum mendapatkan voting ketiga dari Yeonsu dan Junhee. Di tengah ketegangan, Enchan tiba-tiba meragukan identitas teman dekatnya karena Yunwo menyembunyikan lukanya dari dirinya yang merupakan teman dekatnya. Mendengar hal itu, Dabum memanfaatkan situasi ini dan Yunwo sempat terpancing emosinya secara tak sengaja. Hal itu membuat Jungwon kemudian menuduh Yunwo yang sudah mengeksekusi Nahe dan dia yakin Yunwo adalah mafia. Tuduhan ini membuat Enchan ragu dan akhirnya dia pun memilih Yunwo meskipun Yunwo adalah teman dekatnya. Melihat hal itu, Yunwo pun menangis karena teman dekatnya tak mempercayainya. Hingga akhirnya dia memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua dan bersembunyi di kantin. Di sini dia merasa jika semua ini tak adil bagi dirinya. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Mina dan Enchan pergi untuk bersembunyi tanpa menyadari jika Dabum sedang mengawasi mereka. Di sisi lain, Junhee yang menyadari senyuman jahat Dabum di saat Yunwo dicurigai sebagai mafia memutuskan untuk menemui Dabum. Dan Junhee menyarankan mereka berdua untuk bersembunyi secara terpisah. Yeonsu kemudian teringat dengan Jungwon yang menemukan tempat persembunyian Nahe. Dan tiba-tiba dia meminta penjelasan dari Jungwon tentang bagaimana dia tahu tempat tersebut karena Junhee tak pernah menyebutkannya. Jungwon dengan santai mengatakan jika dia hanya menebak karena dia tahu Nahe pasti akan mencari tempat persembunyian terbaik. Namun Yeonsu mulai curiga jika luka Yunwo dan kematian Nahe mungkin ada hubungannya dengan Jungwon. Dan ternyata selama ini Jungwon adalah mafia. Dialah orang yang membuat Somi membatalkan niatnya untuk mengeksekusi Yeonsu dan juga orang yang telah menghapus rekaman CCTV. Dan selama ini Jungwon adalah orang yang mengatur mafia untuk mengeksekusi warga tanpa dicurigai. Ketika Yeonsu menyadari kebenaran ini, dia sangat terkejut dan tak menyangka jika Jungwon adalah salah satu dalang di balik kematian teman-temannya. Di sini Jungwon pun akhirnya mengakui hal itu dan dirinya juga meminta Yeonsu untuk segera bersembunyi.
Sementara itu di dalam toilet Junhee menemukan Dabum yang sedang mempersiapkan sesuatu. Di sini Junhee menyadari jika Dabum adalah mafia. Dirinya juga sempat berniat untuk menghabisinya demi membuktikan hal tersebut. Akan tetapi dia tak sanggup untuk melakukannya. Melihat hal itu, Dabum menyadari jika selama ini Junhee tak pernah peduli dengannya. Dabum juga berkata jika saat dirundung oleh geng Kyungjun, Junhee tak pernah memperdulikannya. Dan hal itu membuat Dabum merasa jika Junhee lebih buruk dari dirinya. Kemudian dia juga mengancam Junhee dan memintanya untuk memohon ampun. Namun Junhee tak takut sama sekali. Di sini Junhee juga meminta Dabum untuk tak menyentuh Yeonsu dan yang lainnya, karena Junhee bersedia untuk mengorbankan dirinya. Di dalam kantin terlihat Yunwo yang memutuskan untuk makan sebelum dieksekusi. Namun tiba-tiba dia melihat Mina yang masuk untuk bersembunyi. Di sini Yunwo yang curiga dengan Mina langsung berencana untuk menghabisinya. Yunwo yang marah dengan keputusan Mina mengajaknya untuk pindah alam bersama. Namun tiba-tiba Yunwo merasakan sakit kepala yang tandanya jika waktunya eksekusi sudah tiba. Anchan yang mengetahui jika Yunwo sebenarnya warga biasa menyesali keputusannya. Hal serupa juga terlihat di wajah Mina yang sedih melihat Yunwo harus dieksekusi karena difitnah. Dan akhirnya Yunwo pun meninggoy dengan cara yang tragis. Permainan ini membuat Yeonsu merasa sangat lelah. Dia tak sanggup lagi melihat teman-temannya terus meninggoy satu persatu. Yeonsu meminta Jungwon untuk berhenti mengeksekusi mereka. Namun Jungwon hanya terdiam hingga Yeonsu tertidur di hadapannya. Sementara itu, Dabum yang berniat mengeksekusi Junhee tiba-tiba mendapatkan peringatan dari permainan untuk mengadakan rapat agar mereka menentukan siapa yang harus dieksekusi. Dan hal itu membuat Dabum kesal. Kemudian dia memutuskan untuk menemui Jungwon. Di saat mereka bertemu, Dabum segera menanyakan soal kamera yang menjebaknya. Jungwon menjelaskan jika jebakan itu di luar dugaannya, dan dia tak bisa memberitahu Dabum karena takut dicurigai oleh Yeonsu dan Junhee. Namun Jungwon menyadari jika posisi Dabum tak aman. Jika ada eksekusi malam itu, semua orang akan mencurigai Dabum dan mungkin memilihnya untuk dieksekusi. Mendengar hal itu, Dabum memutuskan untuk mengeksekusi semua orang. Dia yakin jika itu tak akan melanggar peraturan, apalagi setelah melihat Yujun meninggoy di siang hari. Di sini Jungwon setuju dengan rencana itu. Namun dia meminta Dabum untuk mengurus murid-murid yang lain, sementara dirinya akan mengeksekusi Yeonsu beserta Junhee. Walaupun selama ini Jungwon hanya menjadi perencana, kali ini dia merasa harus menghabisi Yeonsu sendiri daripada menyerahkannya kepada Dabum. Di saat memindahkan Yeonsu ke dalam ruang pendingin, Dabum diam-diam mengambil ponsel milik Yeonsu. Di sini Jungwon memberitahu jika Yeonsu akan meninggoy di dalam 30 menit. Dan dia akan mengabari Dabum setelah memastikan Yeonsu sudah meninggoy. Sebelum pergi, Dabum meminta Jungwon untuk memastikan Junhee juga meninggoy. Tak lama kemudian, Dabum menemukan Anchan dan langsung mengeksekusinya dengan cara membuatnya kehabisan nafas. Setelah itu, Dabum pergi ke kantin sambil membawa barbel. Di sini dia menemukan Yunwo yang sudah meninggoy dan juga Mina yang bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Sebelum menghabisi Mina, Dabum mendapat pesan jika Jungwon sudah mengeksekusi Junhee. Mengetahui hal itu, Dabum langsung melakukan hal yang sama kepada Mina. Tak lama kemudian, Jungwon mengabari jika Yeonsu sudah meninggoy. Namun, Dabum yang masih ragu dengan Jungwon memutuskan untuk memeriksa ponsel Yeonsu yang ternyata masih menyala. Kecurigaannya terhadap Jungwon akhirnya meningkat, sehingga dia memutuskan untuk pergi memeriksa langsung ke dalam ruangan pendingin. Di sini Dabum meminta Jungwon untuk menyingkirkan spray yang menutupi tubuh Yeonsu, karena dia curiga setelah melihat ponsel milik Yeonsu yang masih menyala. Jungwon hanya terdiam, bahkan terlihat ketakutan melihat Dabum yang berniat menghabisinya. Hingga tiba-tiba Dabum menusuk Jungwon. Namun ternyata Dabum tak bisa membunuh Jungwon karena aturan permainan ini melarang mafia saling menghabisi. Dan jika itu terjadi, Dabum juga akan ikut meninggoy bersama Jungwon. Kemudian secara tak terduga, Jungwon menyemprotkan cairan ke mata Dabum dan menguncinya di dalam ruangan. Karena ternyata Jungwon memutuskan untuk menyelamatkan mereka berdua dengan membiarkan Dabum meninggoy di dalam ruangan tersebut. Dabum yang tak terima dengan rencana tersebut, dia pun memutuskan untuk mengeksekusi Yeonsu dengan tangannya sendiri. Namun di saat dia memeriksanya, ternyata itu adalah Nahe. Karena ternyata Jungwon sengaja meledakkan ponsel Yeonsu agar Dabum tak curiga dengan rencananya untuk menyelamatkan Yeonsu. Dan kini Dabum yang kesal hanya bisa pasrah terkurung di dalam lemari pendingin.
Sementara itu, Jungwon menemui Yeonsu untuk mengembalikan ponselnya. Terlihat Dabum yang kedinginan mulai merasa ada yang aneh. Di sini dia melihat sosok yang tiba-tiba mengajaknya untuk bermain, yang ternyata itu adalah Kyungjun. Melihat hal itu, Dabum seketika ketakutan, namun akhirnya dia menyadari jika itu semua hanyalah halusinasi. Di pagi harinya, Junhee dan Yeonsu mendengar kabar jika Anchan dan Mina telah dieksekusi oleh mafia. Dan hal itu membuat Junhee bersedih. Kemudian Yeonsu pun menemui Jungwon. Di sini Yeonsu mengatakan jika seharusnya Jungwon menghabisinya agar permainan segera berakhir. Jungwon hanya terdiam dan mengatakan jika dirinya harus pergi untuk mengurus Dabum. Perkataan ini membuat Junhee tersadar jika Jungwon adalah mafia. Jungwon akhirnya pergi untuk memeriksa Dabum. Namun ternyata pintu ruangan telah dirusak dan Dabum menghilang entah kemana. Mengetahui hal itu, Jungwon segera memberitahu Yeonsu dan Junhee untuk berhati-hati. Di sini Junhee meminta Yeonsu untuk tak terlalu mempercayainya. Dia curiga jika mereka berdua sudah merencanakan sesuatu. Kemudian Junhee menyuruh Yeonsu untuk memilih Dabum terlebih dahulu. Setelah itu baru menghabisi Jungwon. Setelah itu Junhee pergi memeriksa gudang dan meminta Yeonsu untuk menguji diri di dalam ruangan ini. Selama beberapa waktu tanpa disengaja, Yeonsu menemukan kado dari Jungwon yang berisi flash disk. Di dalamnya terdapat program yang terhubung dengan tempat tersebut dan memperlihatkan sosok karakter Jungwon. Hal ini mengingatkan Yeonsu pada momen di saat dirinya memberikan hadiah gelang kepada Jungwon. Namun di dalam ingatannya, Jungwon berubah menjadi Si-eun. Di sini Yeonsu akhirnya menyadari jika di dalam foto kelas tak ada wajah Jungwon dan dirinya mengetahui akan sesuatu. Namun tiba-tiba ada yang mendatangi dirinya. Sementara di tempat lain, Jungwon yang bertemu dengan Junhee meminta bantuan untuk mencari Dabum. Namun Junhee menolak karena sudah tak mempercayainya. Tak lama kemudian, mereka berdua menerima pesan ancaman dari Dabum yang meminta mereka segera ke atap gedung jika ingin menyelamatkan Yeonsu. Di atap gedung, Dabum mengancam akan menghabisi Yeonsu, dan hal ini membuat Yeonsu tersadar jika Dabum yang telah mengeksekusi Sungbin dan Kyungjun. Di sini Yeonsu memohon kepada Dabum untuk berhenti karena tindakannya hanya menjadikan Dabum sama seperti mereka. Mendengar hal itu, Jungwon mencoba untuk bernegosiasi dengan Dabum. Namun Dabum menyuruh Jungwon untuk mengorbankan dirinya dan sebagai gantinya Yeonsu akan tetap hidup. Di sini Jungwon bersedia melakukan hal tersebut. Namun Jungwon meragukan perkataan Dabum apakah dia benar-benar akan membiarkan Yeonsu hidup setelah dirinya meninggoy. Jungwon perlahan mendekati Dabum sambil mengatakan jika mafia tak bisa melakukannya. Dia pun mengingatkan Dabum tentang konsekuensi jika dirinya meninggoy. Perkataan Jungwon membuat Dabum lengah. Dan pada saat itulah Yeonsu berhasil melepaskan diri. Setelah Yeonsu terbebas, Junhee menyerang Dabum untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba Dabum memukulnya dengan batu hingga Junhee tak sadarkan diri. Dabum yang marah kepada Jungwon berniat untuk menghabisinya. Namun pisau yang dia ayunkan justru mengenai Yeonsu yang melindungi Jungwon. Di saat itu juga Junhee kembali menyerang Dabum dan perkelahian terjadi hingga salah satu dari mereka terluka. Terlihat Dabum yang bangkit untuk mendekati Jungwon, namun tanpa sadar dirinya yang terluka dengan pisaunya sendiri. Hingga akhirnya Dabum pun meninggoy. Junhee kemudian menghampiri Yeonsu yang terlihat sangat kesakitan. Di sini Yeonsu meminta maaf kepada Jungwon karena dia tahu jika orang yang ada di hadapannya adalah Si-eun. Yeonsu yang merindukan Si-eun memohon agar Jungwon menghentikan permainan ini. Mendengar hal itu, Jungwon pun meminta maaf dan mengatakan jika dirinya tak memiliki pilihan lain. Di saat Yeonsu mulai kehilangan kesadarannya, Jungwon memutuskan untuk mengakhiri. Namun, tiba-tiba Yeonsu tersadar di sebuah ruangan. Di sini dia melihat teman-teman sekelasnya tertidur dengan kabel-kabel yang terhubung ke kepala mereka. Di saat Yeonsu berusaha membangunkan Junhee, tiba-tiba seorang pria mencegahnya. Yeonsu yang bingung akhirnya menyadari jika dua orang di hadapannya adalah orang tua Si-eun. Ternyata mereka berdua yang membuat Yeonsu dan teman-temannya memainkan permainan mafia ini. Meskipun hanya permainan, penderitaan mereka sangat nyata.
Mereka juga bisa merasakan ketakutan dan bahkan rasa sakit menghadapi kematian. Dan permainan ini sudah dimainkan berulang kali. Dan kali ini adalah pertama kalinya Yeonsu menang setelah dibantu oleh Jungwon. Inilah alasan Yeonsu dibangunkan dari permainan tersebut. Ternyata permainan ini diciptakan oleh Si-eun dan ibunya untuk membuat Yeonsu dan teman-temannya merasakan konsekuensi dari perundungan yang menimpa Si-eun. Semua itu berawal dari video yang diedit oleh Dabum menggunakan wajah Si-eun. Video tersebut kemudian tersebar ke seluruh kelas karena Somi yang menyuruh Dabum untuk menyebarkannya. Di saat video itu tersebar, Si-eun merasa putus asa karena tak bisa menghapusnya. Hingga akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya. Bahkan setelah Si-eun meninggoy, mereka tak pernah mengakui perbuatannya. Inilah alasan permainan ini diciptakan untuk membuat mereka semua merasakan apa yang dirasakan Si-eun. Ibu Si-eun terlihat kesal melihat Yeonsu yang merupakan teman dekat putrinya gagal menyelamatkan Si-eun. Dan permainan ini diatur untuk menghapus ingatan mereka setiap kali permainan dimulai. Hal itu membuat mereka menderita selamanya. Yeonsu kemudian meminta maaf karena tak tahu jika Si-eun menderita sendirian. Yeonsu mengatakan jika dirinya sangat merindukan Si-eun dan juga dia bersedia bertanggung jawab agar teman-temannya dibebaskan. Hingga akhirnya Yeonsu pun tertidur kembali. Sementara itu orang tua Si-eun menyadari jika ingatan Yeonsu kembali melalui kado yang diberikan oleh Jungwon. Karena sebenarnya Jungwon selama ini berpura-pura menjadi Si-eun agar dirinya bisa menyelamatkan mereka. Hal ini membuat ayah Si-eun merasa jika permainan ini sudah cukup. Dan juga beberapa dari mereka mulai merasa bersalah atas kematian Si-eun. Di sini ayah Si-eun mencoba untuk memberi mereka kesempatan kedua. Namun sang ibu menolak untuk menghentikan permainan ini. Tak lama kemudian Yeonsu kembali terbangun di dalam bis yang sama. Dan kali ini dia sadar jika Jungwon tak berada di dekatnya. Terlihat suasana terasa familiar bagi Yeonsu. Karena saat ini dia mulai mengingat tentang yang sudah terjadi. Yeonsu yang sedikit panik dia pun melihat ke arah belakang bis. Di sini dia pun melihat Jungwon yang kini tak berada di sampingnya. Hingga akhirnya film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika kebaikan sekecil apapun dapat memberikan dampak yang besar. Oleh karena itu, mari kita ciptakan dunia yang lebih baik dengan saling berbagi dan mengulurkan tangan. Bisa diibaratkan, diam tak berguna, bergerak malah dapat masalah.